Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai video pembelajaran kita pada kali ini, marilah kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin, bersyukur kepada Allah. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan dan diberikan semangat untuk tetap belajar walaupun pada masa-masa pandemi ini. Nah, langsung saja kita masuk ke materi kita, yaitu terkait tentang kemajuan peradaban dan perkembangan Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Ilmuwan Muslim masa Daulah Abbasiyah. Semangat para ilmuwan Muslim untuk mewujudkan ide-ide cemerlang melalui penemuan karya-karya ilmiah tergambar dari berkembangnya ilmu pengetahuan pada masa itu. Kondisi, situasi, dan dukungan penguasa membuat iklim, tradisi, dan budaya ilmiah melaju begitu cepat. Kegiatan penerjemahan manuskrip-manuskrip kuno, buku-buku, literatur tentang ilmu pengetahuan yang pada awalnya berbahasa Yunani dan Romawi diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Daulah Abbasiyah yang berkuasa selama 5,5 abad sangat mementingkan usaha pengembangan intelektual ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Bentuk usaha pengembangan ilmu pengetahuan itu diantaranya mencari naskah-naskah yang berisi ilmu pengetahuan dan peradaban untuk dimiliki kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Untuk mengetahui peran ilmuwan Muslim dan peran besar mereka dalam rangka menciptakan kejayaan intelektual Islam, mari kita simak wawasan berikut ini. Yang pertama yaitu ilmuwan bidang kedokteran. Minat orang Arab terhadap ilmu kedokteran diilhami oleh hadis Nabi Muhammad SAW yang membagi pengetahuan ke dalam dua kelompok. Pertama yaitu teologi dan kedua kedokteran. Para penulis utama bidang kedokteran itu adalah orang Persia yang menulis dalam bahasa Arab, diantaranya yaitu Ali At-Tabari, Al-Razi, dan Ibnu Sina. Yang pertama yaitu Ali Ibnu Rabban At-Tabari, dokter masyhur abad klasik. Ali bin Sahrabban At-Tabar lahir tahun 838 Masehi. Pada awalnya seorang yang beragama Kristen dari Tabaristan. Ia masuk Islam dan menjadi dokter pribadi Khalifah Al-Mutawakkil. Ayahnya adalah seorang dokter dan penulis kaligrafi yang hebat. Dan dari ayahnya inilah Ali At-Tabari pertama kali belajar ilmu kedokteran. Ali At-Tabari wafat pada tahun 870 Masehi. Karya-karya Ali At-Tabari diantaranya yaitu Firdaus Al-Hikmah, merupakan ensiklopedia kesehatan yang memuat di dalamnya tentang obat-obatan dan cabang ilmu kesehatan. Buku ini ditulis pada tahun 850 Masehi dan terdiri dari 7 jilid. Kemudian Bid Ad-Daulah, sebuah kitab membahas tentang agama dan negara. Hifzus Sihah, sebuah buku yang menjelaskan cara menjaga kesehatan, dan masih banyak yang lainnya. Yang kedua yaitu Ar-Razi, penemu penyakit cacar air dan darah tinggi. Nama lengkapnya adalah Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi. Dilahirkan di kota Rai, Teheran, ibu kota Iran. Di Baghdad, dikenal sebagai kepala dokter di rumah sakit besar yang didirikan sendiri oleh beliau. Ar-Razi juga merupakan penulis paling produktif. Semasa hidupnya ia menulis tidak kurang dari 200 karya ilmiah. Karya-karya Ar-Razi adalah Al-Hawi, buku yang komprehensif. Buku ini dianggap sebagai karya utama Ar-Razi dalam bidang kedokteran, yang pertama kali diterjemahkan ke bahasa Latin oleh seorang dokter Yahudi Sisilia,
Faraj bin Salim pada tahun 1279 Masehi. Al-Judari wal Hasbah. Buku ini membahas tentang penyakit cacar air, campak dan bisul serta dipandang sebagai mahkota dalam literatur ilmu kedokteran. Buku ini pertama kali diterjemahkan ke dalam bahasa Latin di Venesia pada tahun 1565 Masehi. Nah, yang terakhir yaitu Ibnu Sina. Di barat beliau dikenal dengan nama Avicenna. Nama lengkapnya yaitu Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Ali bin Sina. Orang Arab memberinya gelar Syekh Hurais, pemimpin yang terpelajar. Lahir pada tahun 980 Masehi dan beliau wafat pada tahun 1037 Masehi. Beliau dianugerahi dengan kemampuan luar biasa untuk menyerap dan memelihara pengetahuan. Sarjana Islam dari Persia ini membaca buku-buku di perpustakaan besar milik raja pada usia 21 tahun dan mulai menulis buku. Sebagai seorang dokter, Ibnu Sina lebih suka tindakan preventif daripada kuratif dan selalu menguatkan aspek rohani dan jasmani pasien dalam pengobatannya. Dalam pandangan Ibnu Sina ini, makanan, minuman, temperatur, polusi udara, limbah, keseimbangan pikiran dan gerak tubuh mempunyai pengaruh terhadap kesehatan manusia. Semua yang dikatakan Ibnu Sina ini terbukti dan menjadi masalah utama atas kesehatan manusia saat ini. Karya-karya Ibnu Sina dalam bidang ilmu kedokteran antara lain Al-Qanun fi Tibb, yang artinya dasar-dasar ilmu kedokteran. Buku ini berabad-abad telah menjadi buku yang menguasai dunia pengobatan di Eropa dan menjadi buku sumber kedokteran di Prancis. Kemudian Asy-Syifa berisi tentang cara pengobatan, termasuk tentang pengobatan penyakit saraf. Nah, itulah video pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini besar manfaat dan barokahnya bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya menutup video pembelajaran ini, marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.